Saya mau nanya nih sama kamu. Kapan terakhir kamu ngaca di depan cermin? Nah, ketika kamu ngaca, apa sih yang kamu pikirin soal diri kamu? Kamu tuh fokusnya ke apa sih? Apakah yang kamu lihat adalah wajah kamu ketika lagi capek? Atau mungkin kamu fokus ke perut kamu yang udah buncit? Atau mungkin ngerasain insecure dan overthinking? Nah, negatif semua ya. Well, kalau misalnya jawaban kamu mostly adalah jawaban yang negatif, di sini aku mau jelasin gimana caranya supaya kamu pelan-pelan bisa ngerasa nyaman sama diri kamu sendiri dan insecure yang kamu rasain bisa berkurang. Kamu simak aja video ini sampai habis, dengerin aja suaranya kalau kamu lagi nggak sempat untuk lihat videonya. Well, ngomong-ngomong soal insecure, sebenarnya insecure itu wajar banget dan bisa jadi bagus juga sebenarnya di beberapa waktu. Karena kadang dari perasaan insecure itu juga ada perasaan ingin berkembang yang muncul. Misalnya kamu iri gitu ya, insecure karena teman kamu baru naik jabatan. Akhirnya kamu menggunakan rasa insecure itu sebagai dorongan yang bisa memotivasi kamu untuk bekerja lebih keras. Ya, dengan harapan kamu bisa naik jabatan juga seperti teman kamu tadi. Sedikit insecure memang diperlukan, tapi seringkali memang insecure itu malah membuat kita makin ngerasa buruk sama diri sendiri. Malah bikin kita fokus sama kekurangan. Malah kita ngejudge diri kita sendiri makin keras. Dan gak jarang juga malah bikin kita ngerasa gak nyaman sama diri kita. Padahal insecure yang sehat ya sebenarnya harus didasari sama perasaan nyaman sama diri sendiri. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita bisa ngerasa nyaman sama diri sendiri? Well, sebenarnya caranya ada banyak banget ya. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian, cara yang bisa kita lakuin adalah dengan mendengarkan apa yang tubuh kita butuhkan. Nah, menurut saya ini salah satu saran yang bisa dibilang oke ya. Kenapa? Karena seringkali kita kan ngejar sesuatu yang ngorbanin tubuh atau fisik ya. Padahal sebenarnya gimana tubuh kita bereaksi terhadap sesuatu itu beda-beda gitu. Jadi kita perlu banget nih buat ngenalin, dengerin, dan memahami gimana tubuh kita bekerja. Contoh, misalnya kamu emang kurang tidur ya. Ya kamu butuh istirahat dan badan kamu tuh lagi capek banget ya misalnya ya. Ya tapi kamu tetap olahraga biar tetap konsisten dengan progres kamu. Ya gimana ya? Kamu udah tahu nih badan kamu tuh capek dan kamu pasti bakal nggak produktif lah untuk olahraga. Nanti juga setelah olahraga mungkin nggak bakal bisa ngejalanin hari-hari kamu dengan baik. Nah tapi kalau misalnya kamu ngedengerin tubuh kamu, ya sebenarnya bisa kamu olahraga dengan intensitas yang ringan-ringan aja gitu. Jadi nggak yang high intensity gitu. Tapi kalau misalnya kamu maksa dengan olahraga yang high intensity atau ya seperti biasanya kamu lakukan, badan kamu malah nantinya bisa kecapean dan bisa jadi malah efeknya jadi buruk ke diri kamu sendiri. Ya itu kalau kita ngedengerin tubuh versi fisik ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa menerapkan ini ke keadaan mental kita. Yaitu dengan mulai memperhatikan gimana caranya kita ngobrol sama diri kita sendiri. Contohnya self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Karena gimana kita memandang diri kita itu sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri. Ya contohnya, kita ngerasa bahwa diri kita adalah orang yang malas. Atau mungkin kita ngerasa bahwa diri kita adalah orang yang gak berguna. Nah, self-talk atau perkataan kepada diri sendiri kita itu akan sangat mempengaruhi keadaan mental kita. Dan akhirnya kita jadi pemalas beneran. Dan tubuh kita akan mencari alasan sesuai dengan apa yang kita bilang ke diri kita sendiri. Kalau kita bilang bahwa kita adalah orang yang gak berguna,
maka kita akan selalu mencari alasan untuk merealisasikan apa yang kita katakan tersebut. Efeknya ya ketika kita bekerja, ya kerjanya cuma setengah-setengah, nggak serius gitu. Nah, saran saya, coba sekarang kamu cek diri kamu sendiri. Gimana cara kamu ngobrol sama diri kamu sendiri? Kebanyakan negatifnya atau positifnya? Ya, kalau kamu mungkin adalah orang yang lebih banyak negatifnya, nah sebenarnya ini adalah hal yang bisa dibilang bahaya. Dan bisa dibilang juga nggak mudah buat mengubah self-talk kita dari yang tadinya negatif menjadi positif gitu. Tetapi nggak mudah itu bukan berarti nggak bisa gitu. Ya asalkan kamu punya niat untuk merubahnya, ya usahain aja pelan-pelan. Pada akhirnya juga self-talk itu akan berubah. Oke, itu saran saya yang pertama ya. Yang kedua, mungkin kita bisa healing. Ya, healing yang dimaksud di sini adalah kita mencari aktivitas yang membuat diri kita merasa rileks, merasa tenang, sehingga memberikan efek seperti ya kayak nge-charge energi untuk pikiran kita gitu. Nah, tapi di beberapa kasus malah banyak yang kebablasan ya. Saya lihat di konten-konten di YouTube itu banyak yang berdalih dengan alasan mereka healing. Tapi healingnya tuh sampai 6 bulan gitu. Dan menurut saya ini nggak bagus juga. Karena selain menghabiskan uang ya kecuali lu ngasilin uang dari jalan-jalan ya. Healing yang terlalu lama itu membuat otak lu tidak terbiasa dengan pressure atau tekanan. Sehingga ya kamu akan terbiasa males-malesan gitu. Nah, healing yang dimaksud ini adalah healing dengan waktu tertentu yang bisa membuat energi kamu yang sebelumnya rendah itu menjadi penuh lagi. Oke. Well, saya harap video ini cukup membantu teman-teman sekalian yang ngerasain insecure sama diri sendiri. Ya, supaya kita nggak terus-terusan nih ngejudge bahwa diri kita ini adalah orang yang tidak berguna atau kita kurang pede dengan diri kita. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.